Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Baik jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita. Insyaallah saya akan menyampaikan satu judul kajian, yaitu menyerupai lawan jenis, kemudian pengobatan dan atau pencegahannya. Maksudnya adalah haramnya menyerupai lawan jenis, kemudian karena ini dianggap sebagai suatu penyakit, maka di sini disebutkan tentang pengobatannya ataupun cara pencegahannya. Baik, ini salah satu sumber dari pembahasan ini adalah terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab 292. Ini nggak tahu, kelihatannya dulu kita pernah kajian Riyadhus Shalihin ya. Apakah sudah sampai bab ini atau belum? Tapi minimal kita akan kembali mengulang tentang bab haramnya menyerupai lawan jenis. Kemudian nanti kita akan sampaikan tentang pengobatan ataupun cara pencegahannya. Baik, dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bab tahrimi tasabbuhir rijal bin nisa wa tasabbuhin nisa bil rijal fi libasin wa harakatin wa ghairi dzalik, yaitu bab tentang haramnya laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya wanita menyerupai laki-laki. Nah, di sini disebutkan dalam hal pakaian kita ya, atasan, bawahan atau bahkan di atas kepala dan lain sebagainya. Kemudian waharakatin dalam gerak-geriknya, dan juga wa ghairi dzalik dan yang semacamnya. Nah, ini diharamkan di dalam Islam. Kalau ada laki-laki atau perempuan menyerupai lawan jenisnya, baik laki-laki menyerupai wanita dalam pakaian, gerak-gerik ya, ataupun yang lainnya, dan sebaliknya wanita menyerupai laki-laki, maka ini hukumnya haram di dalam Islam. Ya, termasuk misalkan potongan rambut gitu ya, ada perempuan misalkan dicepak seperti laki-laki, nah, ini maka haram. Dasarnya apa? Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang larangan ini. Di antaranya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, ini kalau kita melihat bahwa suatu perbuatan ketika mendapat laknat, maka ini salah satu ciri dosa besar. Ya, kalau ada perbuatan kok balasannya dilaknat ya, atau ganjarannya dilaknat ya, atau hukumannya dilaknat, ini salah satu ciri dosa besar. Dan laknat ini berarti dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang pertama. Hadis yang kedua masih dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau juga berkata, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasina minar rijal wal mutaranjilati minan nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang seperti perempuan. Ya, kalau bahasa kita sering ada istilah waria. Waria itu apa? Wanita tapi pria gitu ya, waria ya. Kalau bencong sama ya, seperti itu ya. Dan ini dilaknat oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebaliknya, jadi al-mukhanisin ya tadi al-mutasabbihin, yaitu laki-laki yang menyerupai wanita, ya. Al-mukhanisin laki-laki yang seperti atau wanitaan, ya, banci begitu ya. Kemudian dan juga mana tadi? Wal mutarjilati minan nisa, dan juga wanita yang seperti kelaki-lakian atau sering disebut istilahnya tomboy gitu ya. Ini pun mendapat laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kalau ada keduanya ini, akhrijuhum min buyutikum, ya, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian, ya. Artinya yang seperti ini tuh harus dikembalikan ke fitrahnya, ya. Kalau misalkan kita nggak bisa, karena dia bagian dari keluarga kita, nggak bisa diusir, ya, artinya jangan sampai di rumah-rumah kita ada orang-orang yang punya sifat-sifat seperti ini. Dia laki-laki tapi seperti wanita, dan wanita tapi seperti laki-laki, ya. Nah, ini jelas. Kemudian termasuk dalam masalah pakaian ini pun, walaupun dia asli laki-laki, terus kemudian dia memakai pakaian wanita, ya, salah satu dari pakaian yang memang dikenal itu adalah pakaian wanita, maka ya, ini termasuk yang diharamkan, walaupun dia tidak berperangai seperti perempuan. Dia laki-laki tulen, badannya kekar berotot, tapi kemudian suatu ketika dia memakai pakaian wanita, ya. Misalkan dalam momen tertentu, biasanya ini hati-hati di momen Agustusan, perayaan kemerdekaan, ini suka banyak ada karnaval kalau kita lihat bapak-bapak tapi pakai pakaian perempuan full, pakai cindung, kerudung, kemudian pakai daster, ya, kemudian atau pakai rok. Dan sebaliknya ada ibu-ibu yang pakai pakaian laki-laki, pakai gatot kaca, pakai apalah segala macam, ya. Gatot kaca laki-laki, perempuan tahu wayang kumisan soalnya itu, padahal itu ibu-ibu perempuan. Nah, itu di sana banyak yang seperti itu. Nah, ini hati-hati, sebab kita lihat an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rijala yalbasu libsatal mar'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan, dan sebaliknya wal mar'ata talbasu libsata ar-rijal, dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Hadis ini disebutkan sahih, ya. Jadi jelas, dan ini pun ini perhatian untuk anak-anak kita atau istri-istri kita. Meskipun istri kita atau anak kita memakai pakaian laki-laki di depan suaminya atau di rumahnya, maka ini termasuk yang diharamkan, termasuk dalam larangan hadis ini, ya. Sebab masalahnya bukan masalah aurat yang kelihatan, tapi ini masalahnya adalah memakai pakaian laki-laki dipakai oleh perempuan, ya. Walaupun dia di depan suaminya kemudian pakai celana jeans, ya, maka ini tidak boleh, termasuk dalam larangan ini. Sebab, ya, konteksnya adalah larangan memakai pakaian laki-laki. Kalau celana jeans atau celana kayak kita pakai ini sudah identik dengan laki-laki, ya. Kalau dipakai oleh istri kita, anak kita atau ibu kita, walaupun di rumah, walaupun hanya dilihat oleh suaminya, ini masuk dalam larangan ini. Ya, kita berhati-hati, ya, untuk selamatnya maka jangan. Walaupun antum pengen, wah, daripada saya ngelihat di luaran perempuan pakai celana jeans, coba kamu pakai celana ini, celana abi misalnya, ya. Ini jangan, ya, sebab larangannya adalah memakai pakaian, bukan masalah aurat yang kelihatan, ya. Selanjutnya hadis yang selanjutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun la yadkhulunal jannah, ada 3 orang atau kelompok atau golongan yang tidak akan masuk
surga, yaitu al-aqu bil walidayhi. Yang pertama adalah orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Ini durhaka kepada orang tuanya, ini terancam tidak akan masuk surga, ya. Dan durhaka kepada orang tuanya bukan harus atau bukan hanya membakar rumahnya atau ngasah golok untuk orang tuanya, bahkan berkata-kata saja ini sudah durhaka kepada orang tua, walaupun masing-masingnya tentunya berbeda levelnya, ya. Dan sekarang banyak orang yang hanya ditegur sama orang tuanya, sedikit dimarahin sama orang tuanya, rumah dibakar. Akhirnya 8 rumah, 10 rumah kebakar semuanya. Ya, ini kan sekarang mudah informasi kayak gitu dan banyak terjadi. Dan ini hati-hati, orang yang durhaka kepada orang tua terancam la yadkhulunal jannah, ya, tidak akan masuk surga. Kemudian wad dayus, yang kedua adalah ad dayus. Apa dayus? Yaitu suami atau laki-laki suami yang hilang rasa cemburunya, ya. Misalkan contoh, istrinya tiap hari posting di Facebook, di Instagram, di TikTok, ya, lenggak-lenggok dengan gaya dan lain sebagainya. Walaupun pakai cadar, tapi masya Allah dekat banget begini, ya, sampai matanya kelihatan sangat jelas. Kemudian ngobrol yang komentar laki-laki, ya, walaupun tujuannya mungkin cari cuan begitu, ya, misalkan berlemah lembut dengan laki-laki yang lain, ya. Kemudian yang serupa itu semuanya. Dayus itu laki-laki yang hilang rasa cemburu, tidak cemburu kepada istrinya yang tiap-tiap kemudian keluar, ya, tanpa izin, kemana-mana, ya, tanpa diawasin ataupun tanpa izin oleh suaminya. Kemudian diantaranya yang tidak akan masuk surga adalah warajinatun nisa, yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini termasuk, ya, berarti mungkin sebaliknya, laki-laki yang menyerupai perempuan, karena di hadis-hadis yang tadi disebutkan banyak juga menyebutkan laki-laki yang seperti perempuan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan ini 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Diantaranya adalah orang yang durhaka kepada orang tua, kemudian dayus, laki-laki atau suami yang hilang rasa cemburunya kepada istrinya, termasuk kepada anak perempuannya, ya. Ini terancam tidak masuk surga. Dan kemudian diantaranya adalah wanita yang seperti laki-laki. Ini pun hati-hati. Dan sekarang mulai banyak, ya, perempuan-perempuan yang digiring supaya seperti laki-laki. Contoh, dulu mungkin di kampung-kampung kita nggak pernah ada tuh, ya, lomba atau pertandingan sepak bola perempuan. Dulu yang ada laki-laki, sekarang sudah mulai. Kalau di dunia udah jelas lah. Kalau dunia Eropa, Amerika dan sebagainya itu lain urusannya. Walaupun mungkin di Timur Tengah juga ada. Tapi ini hati-hati kalau untuk kita, anak-anak kita dan keluarga kita, jangan sampai kemudian dididik ke arah sana. Nah, ini beberapa hadis yang cukup banyak yang menunjukkan atau menjadi dalil tentang haramnya menyerupai lawan jenis. Ya, laki-laki seperti wanita, wanita seperti laki-laki. Ya, baik dalam pakaiannya, kemudian gerak-geriknya, ya, termasuk dalam semuanya, termasuk kalau misalkan ada yang jadi khusus, ciri khusus perempuan kok digunakan oleh laki-laki, apalagi misalkan pakaian yang dari sutra atau perhiasan dari emas, ini sudah jelas ada larangan-larangan yang lebih khusus. Ya, untuk itu ini akan semakin besar, ya, keharamannya ataupun dosanya. Baik, disepakati oleh para ahli bahwa yang seperti ini disebut penyakit tadi atau orang sakit. Walaupun kalau misalkan hanya pakaian, ada orang yang nggak sakit, baik fisik ataupun mungkin kalau sakit yang dimaksud secara umum adalah sakit hatinya sakit, mungkin ini benar. Tapi ada yang sakit bukan di fisiknya ataupun kejiwaannya. Kejiwaannya aman. Yang tadi saya sebutkan bahwa dia laki-laki, dia perempuan asli, tapi di momen tertentu dia memakai pakaian wanita. Ya, karena tadi tuntutan lucu-lucuan, ya, atau yang semisalnya.
Ini dia jiwanya aman, badannya pun tidak sakit, gitu kan? Tapi mungkin hatinya saat itu dia sakit, dalam arti hatinya sedang menyimpang. Ya. Tapi ada kalau sudah sampai orientasinya adalah seksual, ini sudah sepakat bahwa itu adalah penyakit, kan begitu. Dan hati-hati, awalnya kalau misalkan keluarga kita, anak-anak kita sudah condong ke sana. Laki-laki, anak laki-laki kok misalkan remaja ya, kok sudah mulai seperti perempuan, dia suka mainan perempuan, dia suka pakaian perempuan, bahkan kalau beli misalkan entah baju, entah mainan, entah apa, misalkan pulpen, buku, kemudian penghapus. Ini kan ada model yang khusus buat perempuan, dari warnanya sudah pink, kemudian atau ungu, terus kemudian yang semacamnya itu. Ini hati-hati ya, sebab yang seperti ini berawal dari sini atau dari hal-hal yang seperti ini, nanti boleh jadi akan terus berkembang dan bisa jadi orientasinya menjadi terbalik ya, laki-laki tapi orientasi seksnya menjadi perempuan. Nah seperti itu. Nah ini saya di sini akan bacakan satu artikel dari situs yang terpercaya dari website Halo Dokter. Saya sempat mencari, di sini ada satu konsultasi dari seorang, dan ini dijawab oleh Dokter Nadia. Ya, kita lihat kelainan di mana seseorang atau seorang laki-laki berkeinginan untuk menjadi wanita dalam dunia medis disebut transseksualisme. Transseksualisme yang tadi seperti berganti, pengen berubah seksualnya gitu ya. Gangguan ini, nah ini disebut gangguan ini dicirikan dengan laki-laki yang heteroseksual. Awalnya laki-laki ini normal, seksnya normal. Heteroseksual itu menyukai lawan jenis. Laki-laki suka pada perempuan dalam orientasi seksual. Sebaliknya perempuan suka pada laki-laki. Yang ini heteroseksual yang awalnya laki-laki normal, kemudian senang mengenakan pakaian perempuan untuk mencapai respon seksual. Ya, awalnya dia aslinya laki-laki, terlahir dengan laki-laki, kemudian dia suka dengan pakaian perempuan, perhiasan perempuan untuk mencapai respon seksual. Umumnya gangguan ini mulai muncul saat remaja, yang awalnya dilakukan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, gitu kan? Mungkin di dalam kamarnya, di depan kaca. Kalau aku jadi perempuan kayaknya cantik ya, gitu kan? Lama-lama kemudian mulai terbuka, antum lihat ya, naudzubillah min dzalik, banyak anak-anak remaja dulu sering bahkan di depan apa namanya, lampu merah di penyeberangan itu, mereka sempat-sempatnya kadang-kadang seperti di atas apa tuh, catwalk atau apa, saya ya berjalan-jalan lengkap-lengkap bolak-balik sengaja gitu ya, laki-laki bergaya seperti perempuan. Ya, mulai kemudian setelah itu mulai berani menunjukkan identitasnya itu ya. Selain itu, laki-laki dengan kelainan seksual ini bisa juga melakukan perbuatan lain untuk menunjang keinginannya menjadi seorang wanita, misalnya dengan mengkonsumsi pil KB. Sampai segitunya. Ya, ini orang yang konsultasi begitu, saya tiba-tiba pengen beli pil KB gitu kan. Terus kemudian membeli barang-barang wanita. Ya, walaupun orang ini terus sadar, ini ngapain saya sih beli begini, akhirnya konsultasi kan. Nah maka dijawab seperti itu. Jadi memang ciri-cirinya seperti itu ya. Diperkirakan penyebab dari kelainan seksual ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor keturunan. Ya, boleh jadi mungkin dulunya ya ayah ibunya atau kakek neneknya itu seperti itu. Ya, jadi begitu nurun ya gemulai juga gitu ya. Kemudian trauma di masa kecil. Ya, mungkin kita bisa ambil contoh. Makanya antum hati-hati sama anak laki-laki antum. Kalau belum bisa apa-apa, namanya juga anak kecil, gitu aja nggak bisa kayak perempuan. Ayo, dia merasa waduh. Terus besok lagi begitu lagi, ya. Dibentak lagi, dia bilang kayak gitu aja, cengeng kayak perempuan. Akhirnya dia, waduh apa saya perempuan gitu ya. Lama-lama dia ini menjadi seorang perempuan. Kalau gitu saya jadi perempuan aja, kayaknya saya
nggak cocok jadi laki-laki. Ya. Nah ini hati-hati. Kemudian di antaranya lagi adalah pendidikan seksual yang kurang tepat atau mungkin tontonannya, gitu ya. Baik sengaja ataupun nggak sengaja, itu nonton yang begitu-begitu, itu yang orientasi seksualnya menyimpang, ya dia akan menjadi seperti itu. Kemudian lagi adalah pengaruh pergaulan. Iya, gaulnya misalkan laki-laki sama perempuan, terus mainnya juga main perempuan, masak-masakan, ya rumah-rumahan, kemudian tadi main boneka segala macam, ini bisa lama-lama mengarah ke sana. Atau sebaliknya, yang perempuan sama laki-laki, ya nanti jadi tomboy. Ya akhirnya lama-lama kalau sudah terbentuk itu terus seperti laki-laki, dia menyukai orientasi seksualnya kepada lawan jenis sehingga menjadi lesbi. Nah ini hati-hati ya. Baik, kalau sudah terjadi pada seseorang, maka sebagai langkah awal untuk penyembuhannya, ini bisa dilakukan langkah-langkah berikut. Jadi kalau ini sudah terjadi, ya gitu, jangan sampai. Kalau sudah terjadi, ini langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, kita harus menyadari atau dia harus sadar bahwa fitrah yang Allah berikan kepada dia sebagai laki-laki ini adalah penciptaan atau fitrah yang terbaik. Ya, jadi baik laki-laki atau perempuan, dua-duanya sama. Ya, jadi harus disadari dan harus diterima kodratnya itu. Ya, walaupun misalkan ya, apapun yang terjadi, antum atau kita menjadi laki-laki ini sudah yang terbaik. Jangan kemudian menyesal atau terus apalagi direnungkan terus, dipikirkan terus gara-gara gue jadi laki-laki jadi gini deh bebannya gitu misalkan. Ya stres, masalah ekonomi, masalah-masalah rumah tangga dan seterusnya. Ya belum rumah tangga pun begitu. Ini laki-laki seperti ini. Pun sebaliknya perempuan. Jadi harus disadari dan kemudian juga harus sadar bahwa perbuatan menyerupai lawan jenis ini terlarang, haram hukumnya, dilaknat oleh Allah. Ya jangan semau sendiri. Tubuh kita itu bukan milik kita sepenuhnya, gitu kan? Jadi kalau laki-laki harus jadi laki-laki. Jangan kemudian menyimpang, apalagi Allah jelas-jelas melarang penyimpangan ini. Kan begitu, ini harus disadari. Yang kedua, kalau ada bisikan-bisikan, kayaknya saya cocok jadi perempuan atau saya cocok jadi laki-laki, kayaknya saya jadi laki-laki aja deh. Ya nanti kalau punya duitnya banyak, saya akan operasi kelamin misalkan. Nah, kalau ada pemikiran seperti ini, maka ini lawan. Jangan diiyakan terus. Lawan. Pastikan itu adalah bisikan syaitan. Ya, harus bisa mengontrol. Harus dilawan bisikan yang seperti itu. Baik bisikan yang enggak berbunyi dalam diri kita ataupun bisikan dari teman-teman kita. Ya, misalkan karena kebetulan kenal dengan tadi waria misalkan ya. Anu kenal dekat dengan waria atau memang itu teman-teman kalian lah katakan gitu. Walaupun mereka udah kayak gini aja, lumayan nih sehari omsetnya 1 juta gitu. Semalam doang dikejar-kejar di bawah sana. Jangan. Walaupun ada orang mungkin karena butuh duit banget, tetap jangan. Bahaya. Ya lama-lama hanya pura-pura. Awal-awal hanya pura-pura, lama-lama bisa menjadi kebiasaan dan bisa menyatu dalam jiwanya. Ini penyakit bahaya. Kemudian yang selanjutnya di antara langkahnya adalah alihkan hasrat untuk menjadi lawan jenis dengan melakukan kegiatan lain yang lebih berharga. Nah ini. Jadi antum jangan sampai nganggur. Gitu ya. Pulang kerja 4:30 kemudian nganggur. Nonton ya, rebahan, nonton tiap hari begitu, kemudian akhirnya ketemu satu grup lesbian atau grup gay atau grup LGBT, dilihatin terus, lama-lama masuk, ini bahaya. Jangan sampai nganggur. Jadi alihkan atau sibukkan dengan hal-hal yang lebih berharga. Contoh misalkan antum mau bisnis apa kek, silakan. Mau berolahraga gitu ya, mau futsal, mau bulu tangkis, mau nge-gym gitu ya. Pingpong jangan ya, mau pingpong mau apa aja boleh.
gitu ya. Yang penting jangan sampai antum bengong kemudian banyak berpikir seperti itu dan mengarah ke sana. Ya, mancing boleh, mancing boleh, ya silakan. Tapi jangan mancing mancing yang umum aja. Ya. Kemudian terbuka sama teman-teman, sama lingkungan, jangan mengurung diri, kemudian nggak bergaul apa-apa. Orang pada main volley di lapangan, pada main futsal, pada main ini, antum di dalam rumah sendiri gitu ya. Orang pada kerja bakti, antum ini harus terbuka dan bergaul. Ya, bergaulnya tentunya dengan teman-teman yang baik. Tonjolkan potensi Anda agar bisa diterima dengan baik di lingkungan Anda tanpa perlu mengubah jati diri Anda. Nah, tadi yang punya potensi masing-masing gitu ya. Tapi yang laki-laki harus kelaki-lakian, tunjukkan. Gitu. Antum larinya kenceng, ya udah, ya lari aja terus. Misalkan di lingkungannya suatu saat ada lomba lari, antum ikut. Agustusan lomba lari ikut gitu ya. Di sana tuh mana, di Bogor, di kabupaten ya, banyak lomba lari ikut gitu ya, balap liar lari. Kemudian diantaranya adalah pergaulan. Perhatikan pergaulan. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sangat bergantung kepada agama temannya, maka perhatikan siapa yang menjadi teman Anda. Ya, pun sama tadi, walaupun entah teman medsos, teman di kehidupan nyata, gitu ya, teman komunitas, ini perhatikan. Jadi teman antum harus benar-benar teman yang positif, yang baik, ya, supaya antum tidak kemudian terseret ke arah sana. Nah, ini diantara beberapa hal yang pada kesimpulannya bahwa menyerupai lawan jenis, termasuk walaupun sekedar memakai pakaiannya, perhiasannya, ya, ini dilarang. Hukumnya haram di dalam Islam. Kemudian apalagi kalau sudah sampai orientasi seksualnya berubah, ya, menjadi LGBTQ, gitu kan, dan sejenisnya, maka ini jelas larangannya lebih berat lagi. Ya, nanti di kesempatan yang lain mungkin akan dibahas tentang LGBT queer, gitu ya. Yang ini tentunya larangannya lebih berat, dosanya lebih dahsyat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon di situ kurang ya, di situ lebih ya. Tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.